Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tugas landasan Bimbingan Konseling Islam yang diampu oleh Bapak Bambang Setiawan. Di sini kami bersama kelompok 6 dengan saya Ahmad Sulim Stomi dengan NIM 2484130023. Perkenalkan, nama saya Fiatur Rahmania dengan NIM 2484130007. Perkenalkan, nama saya Nabila Syaidatun Nafisa dengan NIM 2484413026. Perkenalkan, nama saya Ayu Natasha dengan NIM 24841312. Perkenalkan, nama saya Asal Fitri Agustin dengan NIM 2484130005. Baik, lanjut. Di sini kelompok kami menjelaskan tentang rasional emotif before terapi atau yang biasa disebutnya itu pendekatan terapi untuk perubahan. Langsung masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian ini menjelaskan tentang pendekatan terapi psikologi yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1955, menekankan bahwa emosi dan perilaku ditentukan dengan cara berpikir. Jadi perilaku dan emosional itu berpengaruh pada pola pikir seseorang tersebut. Makanya seringkali terdapat 3 unsur, yaitu terdapat emosional, perasaan, dan logika, yang dimana ketiga unsur tersebut itu memiliki keterikatan yang sangat penting bagi kita seorang manusia. Dan lanjut, di sini terdapat konsep dasar. Konsep dasar ini meliputi pikiran yang menyebabkan gangguan emosi, yang mana pikiran ini bagaimana cara kita berpikir itu berdampak pada sifat kita, pada sikap kita, pada perbuatan kita, yang nantinya akan memberikan dampak ke depannya. Entah itu baik dan buruknya, itu bagaimana pola pikir kita, bagaimana pola pikir itu mengontrol emosional, tingkah laku kita. Dan yang kedua, terdapat tanggapan emosional berasal dari pemikiran. Pada poin kedua ini, emosional memang seringkali hal yang sensitif, dan hal itu bisa dikontrol dengan cara kita memberikan pola pikir yang positif untuk mengontrol emosional tersebut. Dan pada poin yang ketiga, manusia mampu berpikir rasional dan irasional. Sebelumnya, pola pikir yang rasional itu pola pikir yang bisa dinalar atau bisa dilogikakan, yang normal gitu. Sedangkan pola pikir yang irasional itu biasanya terbentuk dari sejak kecil, dari adanya adat istiadat, kebudayaan maupun apapun. Seperti contohnya terdapat
adat-adat budaya yang mungkin di daerahnya masing-masing itu kan berbeda. Nah, itu bisa termasuk dalam irasional. Jadi tidak terkadang ada hal yang tidak bisa dinalar oleh logika seperti itu. Dan pada poin kelima, pemikiran irasional bersumber dari biologi. Seperti yang tadi dijabarkan pada poin keempat. Dengan pengalaman masa kecil dan pengaruh budaya. Dan pemikiran dan poin yang keenam yaitu pemikiran irasional bisa diubah melalui penataan ulang kognitif. Dengan cara kita membiasakan hal-hal yang sebelumnya pernah kita alami, dengan cara kita mau untuk merubah diri kita, itu salah satu cara untuk kita merubah dari pola pikir yang irasional menuju ke pola pikir yang rasional, yang pada umumnya seperti itu. Dan dengan dibekali adanya materi-materi, adanya teori, adanya pengetahuan yang bisa dinalar dengan logika, itu juga cukup membantu untuk menyeimbangkan pemikiran irasional. Jadi terkadang dua pemikiran ini seringkali menjadi hal yang cukup sensitif ketika hanya salah satunya yang diperdalam. Entah itu sensitifnya karena mungkin kurangnya pengetahuan, alhasil mereka memandang dengan cara sisi yang mereka ketahuinya saja. Seperti contoh ketika kita memiliki pola pikir yang rasional, sedangkan belum tentu orang lain memiliki pola pikir yang rasional juga. Nah, ketika kita terlalu memperdalam pola pikir rasional tersebut tanpa adanya toleransi, tanpa adanya penerimaan kritik dan saran, itu salah satu problem yang nantinya menjadi kendala dalam hal apapun, menjadi problem yang mungkin cukup besar, baik itu fanatik dan lain sebagainya. Mungkin pada pembahasan konsep dasar dan pengertian cukup sampai situ, dan nanti akan dilanjut pembahasan penerapan yang akan dibawakan oleh Selvi. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Selanjutnya adalah penerapan rasional terapi. Selanjutnya adalah penerapan rasional emotif terapi dalam pendidikan. Guru atau konselor membantu siswa meninggalkan pola pikir irasional. Contohnya, siswa takut menghadapi ujian. Jadi konselor membantu mengubah pola pikir siswa menjadi lebih rasional. Langkah-langkahnya meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan, misalnya ujian. Terus selanjutnya membantu menyadari pola pikir yang irasional yang tadi dijelaskan oleh Sofyan. Terus yang terakhir, mendorong klien berpikir rasional. Udah. Mungkin penjelasan pada penerapan yang tadi dijelaskan pada Selvi sampai pada konsep dasar. Lanjut, terdapat tujuan
rasional emotif terapi yang akan dijelaskan oleh Ayu. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan rasional emotif terapi, yaitu tujuannya untuk mencegah kayak emosi gitu atau kurangnya rasa percaya diri kita gitu. Kan kita ada di kehidupan yang kayak gini kan, yang pahit gitu kan. Tujuannya tuh untuk agar kita tuh bisa mengatasi masalah kita sendiri dengan berpikir pola rasional, agar kita bisa percaya diri, agar kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri gitu kan. Dan di sini juga ada untuk menghadapi kenyataan hidup ini ya kita harus bisa mengatur pola pikir kita gitu kan. Makanya di sini tujuannya agar kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri. Ya. Oke. Untuk pembahasan tujuan rasional emotif terapi yang dijelaskan oleh Ayu sampai pada perbaikan pola pikir. Iya. Lanjut, terdapat poin penerapan yang akan dijelaskan oleh Alfi. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan rasional emosi terapi. Yang pertama, cenderung irasional. Cenderung rasional yaitu kebahagiaan dan berpikir logis. Yang kedua yaitu cenderung irasional. Cenderung irasional itu berpikir tidak logis dan mencela diri. Prinsip utama emosi negatif dihasilkan dari cara berpikir irasional dan dapat diubah melalui berpikir logis. Oke. Penjelasan pada poin penerapan sampai pada prinsip utama yang diterapkan yang dipaparkan oleh Alfi. Selanjutnya terdapat poin konsep atau kunci. Oke, lanjut. Terdapat poin keaktifan dan tujuan terapi yang akan dipaparkan oleh Nabila. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Lalu ada keefektifan dan tujuan terapi, yaitu untuk fokus untuk membantu pemikiran irasional menjadi rasional, lalu membantu individu untuk mengatasi stres, gangguan kecemasan, dan konflik interrasional. Lalu keberhasilan terapi bergantung pada keterlibatan aktif klien. Oke. Dan kali ini beranjak ke kesimpulan. Jadi intinya rasional emotif terapi adalah terapi yang memadukan aspek emosi, kognisi, dan perilaku, membantu klien hidup lebih rasional dan bahagia dengan pola pikir yang sehat. Jadi pada teori ini dan pada penerapan yang sudah dipaparkan tadi, itu salah satu metode yang mungkin bisa diterapkan pada kita yang sebagai atau yang berada di jurusan ini, jurusan konseling Islam ini, dengan menggunakan metode tersebut itu bisa melalui pendekatan dan aspek-aspek lainnya.
Mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk untuk pertanyaan dibuka satu sesi dan berisi 3 penanya. Perkenalkan, nama saya Adawiyah Walidan Hikmah dengan NIM 24841300035. Menurut kelompok 4, apakah peran rasional emotif terapi ini penting dalam dunia konseling? Mengapa? Jelaskan alasannya. Perkenalkan, nama saya Fitrina Sasabila dengan NIM 24841300002 dari perwakilan kelompok 7. Ingin bertanya kepada kelompok 6, kira-kira apa pengaruh Elis terhadap Beck dan kenapa banyak pengkaji beranggapan bahwa Beck adalah pengikutnya si Elis? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raffi Fadli Ramadan dengan NIM 24841300018. Bertanya bagaimana metode penerapan emotif behavior di kalangan sekolah dasar. Saya akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan dari Ahda, yang pertanyaannya yaitu apakah peran rasional emotif terapi ini penting dalam dunia konseling, mengapa dan jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, pada peran rasional emotif ini atau metode ini itu menurut kami cukup efektif karena dalam hal ini penerapan kita dengan cara pendekatan secara baik itu keterbukaan secara sikap, perilaku, tingkah laku yang nantinya akan menjadikan salah satu pemahaman bagi kita seorang konselor untuk memahami seorang konselinya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan pada metode ini mungkin seringkali banyak diterapkan karena memang metode ini juga dengan pendekatan seperti itu. Mungkin jawabannya seperti itu. Apakah cukup? Oke. Pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Citrina, apa pengaruh Elis terhadap Beck dan kenapa mengkaji banyak beranggapan bahwa Beck adalah pengikut Elis. Elis mempelopori emotif behavior terapi yang menekankan keyakinan irasional sebagai sumber masalah emosional. Lalu keduanya menggunakan pendekatan terapi yang aktif dan terstruktur untuk mengatasi masalah psikologis. Jadi Beck dan Elis sama-sama menggunakan pendekatan terapi itu. Beck dalam mengembangkan pendekatan emosional untuk
kognitif terapi dalam mengembangkan. Nggak ada suaranya. Izin menambahkan, jadi Ellis dan Beck itu memiliki banyak kesamaan dalam pendekatan mereka masing-masing, juga memiliki kontribusi unik terhadap bidang terapi kognitif yang telah membantu memperkaya pemahaman dan kreatif terhadap psikologis. Walaupun Beck dan Alice ini memiliki beberapa perbedaan dalam pendekatan mereka, misalnya Beck tuh lebih berfokus pada hubungan antara pikiran otomatis, negatif, dan depresi, serta bagaimana mengubah pikiran-pikiran ini dapat membantu mengurangi gejala-gejala depresi. Sama aja dengan si Alice. Bagaimana? Cukup. Selanjutnya pada pertanyaan yang ketiga yang disampaikan oleh Rama, yaitu bagaimana metode penerapan behavior terapi ini di kalangan sekolah dasar. Menurut kami, penerapan yang diterapkan di kalangan sekolah dasar itu kita lebih memberikan suasana kenyamanan pada peserta didiknya, karena memang di masa-masa seperti itu perlu yang namanya perhatian dan pendekatan yang lebih dekat lagi. Seperti kadang seringkali di kalangan sekolah dasar itu dekat dengan wali kelas. Nah, biasanya wali kelas tersebut menjadi salah satu ujung tombak bagi para peserta didiknya di kelas tersebut. Nah, dengan menerapkan metode seperti ini, itu juga salah satu pendekatan yang efektif. Akan tetapi kita lebih memberikan edukasi, memberikan pengenalan. Kalaupun mungkin kan terkadang di masa-masa seperti itu masih belum terlalu paham tentang gejala mereka yang mereka alami, mengekspresikan mereka yang mereka alami gitu. Apalagi menceritakan permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi gitu. Mungkin masih terlalu jauh untuk di kalangan sekolah dasar. Tapi dengan kita mengedukasikan, memberikan kenyamanan, itu salah satu pemantik untuk menjadikan suasana itu menjadi nyaman, baik itu dari seorang konselornya maupun dari pihak peserta didiknya. Mungkin seperti itu. Cukup. Izin menambahkan lagi yang Caca tuh Beck tuh pendekatannya apa kan namanya? Beck itu dikenal sebagai kognitif behavioral terapi pendekatannya. Jadi nggak sama kan? Tadi bilangnya sama. Iya. Tapi tuh tujuannya tuh sama-sama. Jadi antara kedua itu memberikan penguatan. Jadi kolaborasi itu. Makanya pada penerapan ini terdapat metode emosional rasional emotif behavior terapi. Nah, pada metode ini itu salah satu kolaborasi dari mereka dua orang tersebut. Jadi seperti itu. Cukup. Mungkin untuk presentasi kali ini dicukupkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.